Mungkin mohon nasihat. Mestinya kita malu ya. Ada mu'alaf baru 3 tahun, hafal 10 juz, hafal 15 juz, karena kesungguhan yang luar. Mestinya kita malu. Jadi menjadikan pemicu buat kita. Kenapa saya nggak malu nih? Dengan demikian, maka singkirkan TV, singkirkan radio, singkirkan YouTube, segala macam hiburan. Kita menghafal Al-Quran, sisihkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Nah begitu. Jangan hanya memuji doang, wah hebat dia. Baru 3 tahun masuk Islam, sudah 5 juz lebih hafalan. Malah belajar bahasa Arab, mana ini itu, malah tahu tentang manhaj. Kita harus merasa dipicu, malu gitu. Bahwa ada yang biasa-biasa saja, betul ya. Bahkan kadang masuk Islam baca syahadat, habis itu nggak sholat, ada juga ya. Tapi yang kita lihat yang baik-baik, yang semangat ya, supaya menjadi pemicu bagi kita semua. Ketika kehilangan sandal di masjid dan ada sandal bukan milik kita, apa yang harus dilakukan? Kalau yakin betul bahwa sandal kita itu ketukar, ya mungkin warnanya mirip, modelnya mirip, ya mungkin bisa ya. Tapi kalau nggak ada mirip-miripnya, jangan ya. Bahwa kita hilang, ya udah hilang. Jangan apa istilahnya, balas dendam ya. Orang punya saya diambil, boleh dong saya ngambil. Ya kan beda, yang ngambil sama yang diambil kan beda ya. Maka nasihat saya, jangan cari sendal pengganti, kecuali sekedar masalah teknis barangkali ya, dipakai untuk ke rumah ngambil sendal atau ke toko sendal terdekat nanti balikin lagi. Seorang suami menjatuhkan talak di depan istrinya, tetapi sang istri tuli. Apakah sah? Ya tidak sah. Kalau tulinya itu betul-betul sempurna tunarungu, ya nggak paham kan? Istrinya nggak paham. Oleh karena itu ya harus diganti, mungkin dengan tulisan, mungkin dengan isyarat, gitu ya. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan bahwa talak itu akan jatuh hanya dengan kata-kata. Tidak. Bagaimana hukum membantu acara bid'ah? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian bertolong-tolongan dalam hal dosa. Bid'ah, syirik, maksiat, semuanya dosa. Bolehkah kita bantu? Tidak boleh. Walaupun dari kita membantu itu kita dapat duit, jualan. Bolehkah? Tidak boleh. Saya kan nggak zina, saya cuma menyewakan kamar untuk berzina, haram. Saya tidak minum khamar, saya cuma jualan khamar, haram. Saya nyari duit dari itu, haram. Ya, saya tidak ikut-ikutan berbuat syirik bid'ah, saya cuma nyiapin kendaraannya, haram. Walaupun kita dapat uang. Apakah duduk IKA itu sifatnya ahyanan kadang-kadang? Iya. Jadi Nabi ketika duduk di antara 2 sujud itu kadang seperti yang biasa kita lakukan ya, duduk iftirash, kadang IKA. IKA itu duduk di atas kedua tumit, kedua telapak kaki ditegakkan. Itu namanya IKA. Itu hanya ada di duduk di antara 2 sujud. Tidak ada di at-tahiyat awal, tidak ada di at-tahiyat akhir. At-tahiyat awal iftirash, at-tahiyat akhir tawarruk. Duduk di antara 2 sujud, bisa iftirash, bisa IKA. Tawarruk tidak boleh. Di hati mengatakan bisa kafir. Maka yang terbaik udah terima saja, walaupun sakit luar biasa,
Aib luar biasa. Bayangkan punya anak satu-satunya, mana menunggu 11 tahun baru punya anak. Begitu punya anak, cerdas, pintar, cantik, tampan. Pas SMP meninggal tabrakan. Misalnya. Itu kan sakit sekali. Mana anak satu-satunya. Tapi ini takdir dari Allah, wajib kita terima. Dan akan ada balasannya nanti kalau kita sabar. Patungan sapi 7 orang, namun ada yang patungan 2 juta. Tapi 7 orang, nggak masalah, nggak masalah. Yang masalah itu cuma 6 orang, 5 orang, lalu salah satu nalangin 2, itu masalah. Karena memang khusus sapi hanya ada 2 kemungkinan, 1 keluarga apa 7 keluarga. Ya, kalau mau sendiri ya 1, kalau mau patungan ya 7. Jangan 6, jangan 5, jangan 4. Nah, adapun uangnya berapa nggak masalah. Ya, ada yang 4 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2,5. Ya. Nah, tentu yang pahalanya terbanyak yang dia nalangin, istilahnya kan jadi nalangin, ya kan? Yang 4 juta tentu nalangin yang 3 juta. Gitu ya. Tentang hadis menyempitkan jalan ketika bertemu dengan orang kafir. Maksudnya kita jangan ngalah. Gitu. Maksudnya kita jangan ngalah. Suruh orang kafir yang ngalah. Misalnya kita berjalan di satu jalan, yang jalan itu hanya bisa dilewati 1 orang. Ya, maka dan kita papasan dengan orang kafir. Maka orang kafir itu yang harus mengalah, menunggu, jangan kita. Ya. Bukan jalan lebar, papasan orang kafir, kita pepet-pepet ke tempat sepi, ke tempat yang sempit, ya tentu ini kurang kerjaan. Ya. Orang kafirnya akan beli ngapain bocah, ya. Maksudnya jalannya sempit, hanya bisa untuk 1 orang, nggak bisa papasan. Nah, kan harus ngalah gantian. Dia yang harus ngalah, jangan kita. Artinya itu sebagai contoh. Untuk yang apapun ya, jangan kita ngalah dengan orang kafir. Ngalahlah dengan sesama muslim. Wallahu. Ya, habis. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.